Halo teman-teman, sekarang Smart Reptiles mau cerita tentang breeding ball python. Kira-kira step-step apa aja sih yang dilihat sama Smart Reptiles selama breeding ball python, biar kita tahu nih breeding kita itu berhasil atau enggak. Oke, lengkapnya seperti apa? Mau bicara tentang breeding ball python, karena memelihara ball python ujung-ujungnya pasti kita akan sampai juga ke tahap kita akan membreeding si ball python gitu. Jadi rata-rata sih pemain ball python yang saya temuin ya, itu memang ujung-ujungnya akan menjadi breeder. Bahkan yang awalnya niatnya itu nggak mau breeding pun, ketika melihat si ularnya tambah besar, pasti akan tertarik juga untuk bisa breeding ball python. Permasalahannya memang breeding ball python itu kadang menjadi hal yang membingungkan, karena ya kalau dibandingkan dengan hewan lain, ball python itu kita nggak tahu ya masa birahinya kapan. Jadi yang bisa kita lakukan cuman ya coba terus sampai akhirnya nanti bertelur. Nah, tapi ada beberapa step yang Smart Reptiles lihat yang bisa menjadi acuan apakah breeding ball pythonnya itu kira-kira akan berhasil atau tidak. Jadi ini udah tahun keempat Smart Reptiles breeding. Jadi ya sedikit banyak adalah pengalaman Smart Reptiles di breeding yang bisa kita sharingkan ke teman-teman. Dan tentu saja kita juga banyak lihat referensi baik dari YouTube, nanya-nanya ke breeder yang lain selama proses breeding ini seperti apa. Jadi kita rangkum di video ini, mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mungkin banyak juga di tahun ini yang first time breeder yang ya suka bingung lah kira-kira breeding saya ini berhasil atau enggak. Atau buat teman-teman breeder yang lain juga mungkin di video ini bukannya Smart Reptiles mau menggurui, tapi ini step-step yang Smart Reptiles lihat kalau breeding ball python. Nah, jadi nanti kalau ada tambahan informasi lain bisa kita diskusi bareng untuk jadi masukan bersama lah terkait breeding ball python. Nah, jadi dalam breeding ball python yang pertama kali harus disiapkan tentunya adalah indukan jantan dan indukan betina. Kalau di Smart Reptiles, indukan jantannya yang kita mulai siap pairing itu adalah di usia 1 tahun atau 1 tahun dan 800 gram beratnya sebenarnya. Kalau untuk female-nya itu usia 2 tahun dan beratnya 1500 gram. Terus apakah itu suatu hal yang saklek yang pasti gitu? Jadi kalau walaupun udah 2 tahun tapi baru 1300 gram apakah dikawinkan atau tidak? Sebenarnya informasi yang tadi itu hanyalah panduan saja buat teman-teman. Kalau perkara siap atau tidaknya ular, ya itu sebenarnya bisa dilihat dari masing-masing ular lah, bisa dibilang seperti itu. Apakah pernah Smart Reptiles belum 2 tahun tapi beratnya udah di atas 1,5 kita coba breeding? Pernah. Saya juga pernah dengar teman-teman untuk yang di bawah tadi dicoba breeding, pernah ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Jadi itu sebenarnya panduan aja sebenarnya. Karena saya juga pernah lihat di videonya Justin, saking ya Justin ada banyak ya ularnya, dia itu nggak nimbang satu-satu. Oh ini udah sekian dia kawinkan. Oh ini belum sekian kawinkan. Ya dia benar-benar pakai feeling aja. Oh ini udah cukup besar. Oh ini belum. Jadi sebenarnya nggak ada angka pasti kalau untuk itu tuh, tapi angka yang tadi saya sebutkan adalah angka aman, bahwa si ular itu ya biasanya di usia dan berat segitu itu udah aman untuk di breeding gitu. Karena kalaupun misalkan jantannya nih belum setahun tapi beratnya katakanlah masih 600 gram, saya mau coba kawinin, coba mas silahkan aja, karena belum tentu juga dia mau kawin gitu. Kalaupun misalkan kawin ya belum tentu juga dia akan jadi. Jadi intinya sebenarnya ball python itu nggak ada rumus pastinya. Kalau mau coba silahkan aja coba dengan resiko masing-masing. Tapi kalau untuk panduannya dari Smart Reptiles yang bisa kita sharingkan dari hasil
kita tanya-tanya, kita cari informasi juga adalah male-nya tadi di 1 tahun dan 800 gram minimum, lalu yang female-nya 2 tahun dan 1,5 kilogram. Ya kurang lebih di angka itulah. Plus minus masih oke gitu. Setelah ada indukannya, jadi yang pertama dilakukan adalah ya kita harus mengawinkan si ball python. Periode ini kita sebutnya periode lock ya. Jadi kita pairing si ball python dan tanda dia kawin adalah dengan dia melakukan lock, yaitu si ekornya itu, bukan ekornya ya, jadi si kloakanya mungkin ya, itu akan saling menempel. Jadi tempat kelaminnya si ball python itu akan menempel, akan kayak si ekornya itu seperti menyilang gitulah, saling nempel dan menyilang. Biasanya posisinya si jantan ada di ekornya, ada di bawah, naik ke atas, dan si betina biasanya ekornya ada di atas gitu. Jadi itu proses lock. Caranya juga nggak sulit, tinggal di pairingkan aja, tinggal disatukan, mau jantannya masuk ke kandang betina atau betinanya masuk ke jantan itu nggak masalah, dua-duanya bisa aja. Cuma kalau di sini di Smart Reptiles biasanya yang jantan masuk ke kandang betina, karena kandang betina kan biasanya lebih besar. Yang jantan kan kita di CB19 ini aja. Jadi ya biar ya nggak ada pertimbangan khusus sih, pokoknya ya jantan aja pindah, masukkan ke kandang betina, kita satukan, kita tunggu lah ya gitu. Kalau memang dia mau kawin ya dia akan lock, kalau misalkan enggak ya enggak gitu. Nah, yang ininya seperti apa, metodenya seperti apa kalau di Smart Reptile yang kita gunakan ya, itu 1 minggu sekali kita lakukan lock. Kurang lebih seperti apa gambarannya, misalkan seperti ini, misalkan hari Senin si ular ini makan, jantan betina misalkan di sini kan jadwal makannya satu hari yang sama, misalkan di hari Senin kita makan, kita kasih makan si ularnya, hari Selasa itu kita istirahatkan 1 hari, lalu di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari kita satukan di dalam satu kandang, kita pairing. Kalau misalkan di 4 hari ini dia kawin, misalkan dia kawin di hari Kamis misalkan, terus Jumatnya udah lepas, yaitu langsung kita pisahkan. Tapi misalkan belum nih, ya kita tunggu selama 4 hari ini. Selama 4 hari ini mau dia lock atau tidak lock, itu akan kita pisahkan. Jadi hari Sabtu tadi ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kita satukan. Hari Minggunya kita pisahkan sekalian untuk rehat si ular. Lalu hari Seninnya kita kasih makan, Selasa rehat, Rabu sampai Sabtu pairing lagi. Siklusnya seperti itu. Kalau misalkan kita cuma punya 1 male dan 1 female, itu ya mungkin akan dipairingkannya dengan itu aja. Dan itu sebenarnya kalau cuma 1 male dan 1 female itu nggak tiap minggu mereka nggak ngelock pun nggak apa-apa gitu. Karena untuk frekuensi sendiri sebenarnya nggak begitu ngaruh ya, harus sering atau harus gimana. Yang penting adalah tepat ketika si folikel itu berkembang itu dikawinkan. Masalahnya kita nggak tahu nih secara visual si ular itu kita nggak kelihatan folikel berkembangnya itu tandanya apa, itu kita nggak ada. Jadi memang kita harus kawinkan terus. Nah, tapi untuk yang punya yang rencananya male dikawinkan ke beberapa female, ya mungkin bisa tiap minggunya ganti-ganti gitu. Minggu pertama sama female A, minggu kedua sama female B, minggu ketiga sama female C misalkan gitu ya. Nah, makanya di Smart Reptiles di video sebelumnya kita bilang kalau di kita 1 male biasanya maksimal ke 3 female, ya seperti itu sebenarnya. Minggu pertama ke female A, minggu kedua ke female B, minggu ketiga ke female C, yang minggu keempatnya biasanya kan dalam 1 minggu ular ada shadingnya, itu tidak kita kawinkan. Biasanya seperti itu. Jadi setiap bulan sekali setidaknya si female itu dilockkan ke male gitu. Nah, ya kalau secara metode seperti itu gitu. Jadi untuk lock sendiri bukan hal yang rumit juga sebenarnya, ya tinggal disatuin aja gitu ya ularnya. Kalau kawin ya kawin, kalau enggak ya enggak. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau kawin, walaupun si female itu biasanya lebih besar ya ketimbang male biasanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya male udah 1,5 kilo, katakanlah, atau malah 2 kilo misalkan male-nya, female-nya 1,5 kilo, menurut kita sih bisa-bisa aja sebenarnya untuk dipairingkan, karena angka minimalnya kan dua-duanya sudah terpenuhi. Cuma kan rata-rata biasanya male itu lebih kecil daripada female. Nah, walaupun ukuran si female itu jauh lebih besar daripada male, tapi tetap dalam kawin itu si jantannya harus mendominasi si female. Tandanya apa mendominasi? Kalau yang kita lihat ya,
Kalau si ular jantan itu seperti menindih si female, itu sebenarnya udah pertanda baik, berarti si male-nya itu nggak kalah lah gitu. Apalagi kalau ditandai sama si ekornya itu udah mulai nempel gitu, itu juga pertanda baik. Nah, yang harus menjadi catatan kalau misalkan si female-nya justru mendominasi si male, itu yang harus kita harus hati-hati gitu. Tandanya apa? Ya pertama misalkan si female-nya malah nindih si male, atau si male-nya tuh kayak kayak disudutkan gitu di pojok. Itu terlihat si male-nya itu kalah. Nah, kalau saya nonton di video waktu itu, video dari siapa ya, dari orang luar kalau nggak salah, kalau seperti itu lebih baik si male-nya dipisahkan. Walaupun kayak tadi nih saya pairing 4 hari, tapi baru 2 hari saya lihat male-nya gitu, akan saya pisahkan. Oh, berarti itu male-nya belum siap. Biasanya memang kalau male-male muda seperti itu gitu. Jadi si ya dia tuh kayak kalah sama si female, dia kayak didorong ke pojok sama si female itu. Takutnya nanti si male-nya malah stres, jadi malah nantinya nggak mau kawin gitu. Jadi sebaiknya itu dipisah aja, ya memang belum siap gitu. Nanti bisa kita coba minggu depannya lagi. Kalau masih seperti itu ya pisahkan lagi sampai pasti nanti akan ada masanya di mana si male itu mendominasi. Atau kalau enggak ya untuk female itu coba diganti pakai male yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi hal itu yang sebenarnya harus diperhatikan pada saat lock. Jadi lihat si posisi male female-nya seperti apa gitu. Kalau masih atau kadang juga ada yang mereka saling berjauhan gitu. Jadi nggak ada yang didesak, nggak ada yang saling mendominasi, mereka saling berjauhan. Ya itu juga mungkin tandanya mereka belum mau saling kawin aja gitu. Jadi itu yang tanda-tandanya yang bisa kita perhatikan gitu ya. Jadi dari situ juga mungkin bisa kelihatan, oh ini mungkin female-nya belum siap, male-nya belum siap. Ya kita harus berpikir ulang bagaimana, apakah pairingnya perlu diganti male atau female-nya, atau kita tunggu aja. Itu strategi masing-masing. Nah, dari lock, step berikutnya yang dilihat oleh Smart Reptiles adalah masa di mana si female-nya tiba-tiba mogok. Jadi pada saat proses kawin biasanya female itu makannya banyak, malah biasanya bertambah. Terlihat dari mana? Biasanya lebih agresif lah. Misalnya pas jadwal makan, begitu buka kandang terlihatlah si ular itu lebih agresif ketimbang biasanya. Dan secara porsi pun mungkin bisa jadi bertambah, yang asalnya cuma 1 tikus, setelah makan 1 terus udah gitu ya. Nah ini setelah makan 1, beberapa lama kemudian setelah si tikus itu habis dimakan, kita buka kandang dia masih nyari makanan lagi. Nah itu sebenarnya pertanda sebenarnya dia sedang ya entah ya apakah folikelnya sedang berkembang atau apa, tapi setidaknya itu tanda yang bagus bahwa si betinanya itu mungkin masuk masa di mana folikel itu sedang berkembang gitu. Nah, ada satu titik di mana setelah dia rakus tiba-tiba dia mogok makan. Nah, itu kalau Smart Reptiles melihatnya itu adalah tanda baik yang pertama setelah lock gitu. Jadi dia tiba-tiba mogok makan, dan mogoknya pun nggak yang minggu ini mogok, wah langsung saya vonis ini udah masuk ke step dia mogok makan nih. Enggak, saya coba lagi sampai 3 kali. Kalau memang sampai 3 minggu berturut-turut dia nggak mau makan, itu fix dia masuk ke step yang mogok makan itu gitu. Dan terlihat sebenarnya dari perilaku si ular yang biasanya tiap jadwal makan, kalau di Smart Reptiles kan malam-malam ya, Selasa malam kita buka itu ularnya langsung nyari makanan. Nah kalau dia udah mogok dan ya istilahnya tanda baik lah bahwa dia hamil. Walaupun malam-malam dan jadwal dia makan, ketika saya buka kandang dia biasanya mojok ke belakang gitu. Nah, yaitu mogok makan itu adalah tanda baik pertama lah kalau versi Smart Reptiles gitu. Nah, memang ada juga nih yang bilang tentang ball wrapping. Jadi gimana si ular itu kayak ngelingkarin si tempat minum. Katanya itu ada yang bilang pertanda bagus juga. Ya memang itu bisa dijadikan pertanda juga bahwa si female itu ya udah siap kawin atau folikelnya berkembang. Tapi kalau Smart Reptiles melihatnya itu kayak bukan tanda yang jelas sebenarnya, karena ya dia ball wrapping juga ya mungkin banyak ininya lah, banyak faktornya. Bisa jadi karena mungkin kandangnya kepanasan, ya dia pengen nyari yang dingin aja, jadi dia ball wrapping. Karena memang ketika masa breeding itu ada kalanya si female itu butuh dingin, ada kalanya female itu butuh hangat. Makanya penting kalau punya kandang yang besar tuh itu gitu. Misalkan ya kandang yang kayak LG atau yang V40 ini, saya taruh pemanasnya di belakang.
Kalau si ularnya butuh dingin dia tinggal ke depan, kalau pas butuh hangat bisa ke belakang. Atau bahkan kalau di luar itu ada pada saat masa kawin itu dia drop suhu gitu, suhunya diturunkan. Karena pada saat itu female-nya butuh dingin gitu. Nah, makanya ball wrapping juga sebuah pertanda. Tapi kalau small reptile sih nggak terlalu ambil pusing. Kalau dia ball wrapping ya udah gitu, tapi tidak melihat sebagai step yang wah ini tanda baik atau enggak gitu. Jadi setelah lock, yang kita small reptile lihat adalah kapan dia mogok makan gitu. Nah, dari mogok makan berikutnya adalah kita akan melihat dia ovulasi atau tidak gitu. Nah, jadi di breeding ball python itu yang paling penting itu sebenarnya adalah di si ovulasinya sebenarnya, karena ovulasi itu adalah titik di mana fix dia itu hamil gitu. Nah, memang yang dicari orang itu yaitu kapan ovulnya gitu. Nah, ovulasi sendiri penentuannya kadang-kadang membingungkan, walaupun yang saya pegang itu di videonya David Suarez ya, dia bilang ovulasi itu tanda-tandanya apa? Ovulasi itu pokoknya kalau lu masih ragu itu belum ovul, tapi kalau lu udah yakin itu udah pasti ovul. Memang pernyataan itu kadang membingungkan juga ya, apalagi buat first time breeder. Jadi kadang kita ngelihat perut ularnya agak gede sedikit, wah ini ovulasi nggak nih? Nah, dulu saya waktu pertama kali punya kelas pertama seperti itu, ngelihat ada yang gede dikit, wah ini kayaknya ovul nih. Tapi masih ada keraguan dan memang itu belum gitu. Dan begitu saya melihat bagaimana si ular itu ovul, oh saya baru paham kenapa DSR bilang seperti itu. Kalau ovul tuh lu udah pasti yakin itu ovul gitu. Karena memang berbeda gitu. Jadi besarnya itu berbeda gitu. Jadi ekstrim gitu besarnya itu. Jadi ovulasi itu kan kalau DSR itu bilangnya ya seperti kayak habis nelen botol Coca-Cola gitu ya. Jadi di sepertiga terakhir ekornya itu besar yang tidak wajar lah gitu. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah lihat BP ovul, pada saatnya nanti si BP itu ovul, teman-teman akan melihat. Nah, selain ya sulit ya memang ya untuk kalau buat yang first time breeder ovul atau enggak tuh kadang sulit. Tapi buat sebagai bahan bahan acuan aja lah buat teman-teman. Kalau di small reptile setelah yang kita perhatikan dari dia mogok makan sampai dia ovul itu antara 1 sampai 2 bulan kalau kita lihat. Jadi kalau kadang ada teman yang pernah nanya ke kita, "Om, ini ini hamil enggak?" Sebelum saya lihat ularnya, saya tanya dulu, "Masih makan enggak?" Kalau dia bilang, "Oh iya, minggu kemarin masih makan." Itu saya yakin bukan ovul. Atau ya misalkan ya udah mogok makan sebulan, oh ya bisa jadi. Nah, tapi pas saya lihat, oh itu kok belum ada yang besarnya ekstrim lah ya kalau dilihat dari fotonya, itu mungkin belum. Nah, jadi buat acuan teman-teman, kalau di small reptiles pengalaman di sini dari dia mogok makan sampai ovul itu 1 sampai 2 bulan. Jadi kalau masih kurang dari sebulan, oh kelihatannya kayak gede nih. Bisa jadi ya memang ovul ya, tapi kemungkinan besarnya sih menurut kita belum gitu. Nah, itu ya itu panduan aja lah, kurang lebihnya lah. Jadi dari yang selama ini ada di small reptiles itu rata-rata 1 sampai 2 bulan dari mogok makan dia baru ovulasi. Nah, memang ovulasi ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Karena kalau udah ovulasi udah pastilah itu 99% paling tidak akan sampai nelor. Perkara nelornya bagus atau nanti ada yang selak itu beda cerita, tapi ovulasi itu adalah yang ditunggu-tunggu. Makanya DSR juga pernah bilang ovulasi itu pokoknya udah pasti seneng lah breeder kalau ngelihat ovulasi. Kalau ngelihat ular nelor, kadang pas nelor ternyata selag semua, kan kita ada sedihnya gitu ya. Jadi nelor itu nggak 100% senang, tapi kalau ovulasi breeder udah pasti 100% senang, karena itu adalah kayak ya menurut saya sih bisa dibilang itu garis finishnya dari lock sebenarnya adalah si ovul itu. Nah, kenapa ditunggu-tunggu juga? Karena ada juga masa di mana si ular itu setelah mogok nih sebulan 2 bulan yang kita tunggu-tunggu saatnya ovul, kok nggak ovul, dan ketika kita lihat kita kasih makan dia malah makan. Nah, itu sebenarnya yang paling dihindari oleh breeder. Setelah mogok lama ular makan, nah itu kalau orang-orang bilangnya itu reabsorb ya. Jadi si istilahnya folikelnya setelah berkembang ternyata diserap lagi oleh si ular, karena ya ular itu mungkin merasa ya nggak tahu ya, mungkin pokoknya ya tidak layak lah untuk jadi telur gitu, makanya dia reabsorb kembali, ditandai dengan dia makan. Kalau cuma makan sekali mungkin belum terlalu mengkhawatirkan, karena ada cerita dari temen setelah mogok lama dia makan sekali, setelah itu mogok lagi bisa ovul gitu. Mungkin si ularnya ngerasa
oh kayaknya ada nutrisi yang kurang nih untuk pembentukan folikel, dia makan lagi lah sekali gitu. Tapi kalau kalau apa ya, agresifnya dia itu seperti nyari makannya itu seperti sebelum dia mogok makan, nah itu pertanda yang kurang baik lah sebenarnya. Atau bisa juga seminggu, 2 minggu, 3 minggu berturut-turut dia makan terus seperti sebelum mogok, nah itu sebenarnya pertanda reabsorb gitu ya. Kayak tahun kemarin itu Smart Reptiles dari 9 yang direncanakan untuk apa namanya, untuk punya clutch gitu ya, yang jadi cuma 4, 5-nya itu kasusnya seperti itu. Dia udah mogok makan 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan, tapi bukan lanjut ke ovul, malah ke reabsorb gitu. Nah jadi itu makanya mogok. Jadi tadi ya, dia yang pertama kan kita lock, mogok makan. Selama mogok itu tetap kita lock juga, jadi lock itu berhenti ketika ovulasi. Begitu si ular itu udah ovulasi, udah dia nggak perlu lock lagi. Lock, mogok makan, masih lock juga, lock sampai akhirnya dia harapannya kan ovulasi, udah itu sebenarnya finish dari proses lock gitu. Nah kalau udah ke situ, kalau udah ovulasi itu udah enak, kita udah bisa pakai matematika di situ. Setelah ovulasi itu ada namanya prelay shed. Jadi shed sebelum dia laying eggs gitu. Jadi ovul, prelay shed, terus nelor gitu. Dari ovul ke prelay itu, kalau dari pengalaman di Smart Reptiles itu 14 hari sampai 30 hari. 14 hari sampai 30 hari itu dari dia ovulasi. Ovulasi itu membesar tidak wajar selama 24 jam. Setelah itu dia kempes lagi seperti biasa. 14 sampai 30 hari kemudian dia akan ganti kulit. Itu yang namanya prelay shed. Setelah itu dari prelay shed ke laying eggs itu kira-kira 30 sampai 50 hari. Paling lama tuh tahun kemarin tuh ada di Smart Reptiles yang sampai 55 hari dari prelay shed sampai laying eggs. Tapi pokoknya kalau udah ovul itu nggak usah khawatir gitu, udah pasti akan prelay shed dan udah pasti akan nelor. Kuncinya memang di ovulasi. Jadi kalau udah ovul udah bisa pakai matematika lah dari situ. 14 sampai 30 hari itu prelay shed. Terus 30 sampai 50 hari dari prelay shed itu dia akan nelor, dia akan laying eggs. Kalau udah ada telur tinggal dimasukin ke inkubator selama 60 hari itu dia akan menetas. Ya tergantung ya, kalau si kualitas telurnya bagus ya dia akan menetas, kalau enggak ya enggak. Bisa dilihat dari begitu nelor biasanya disenterin, nyebutnya candling. Disenterin kalau ada urat-uratnya, oh itu pertanda bagus. Terus biasanya juga ditandain sama breeder si ular itu, atasnya dikasih garis, atau kalau Smart Reptiles biasanya setiap ular dikasih tiap telurnya dikasih huruf SMILE. Intinya apapun itu ditandain fungsinya apa, biar si telurnya itu nggak kebolak-balik. Karena berbeda dengan telur unggas. Kalau telur unggas kan harus mutar terus nih si telurnya, karena embrionya ada di tengah-tengah telur, jadi harus mutar terus. Nah kalau telur ular just embrionya itu ada di bawah, jadi jangan sampai dia keputar-keputar, makanya ditandain atasnya. Habis itu ya ditaruh lah. Kalau tempatnya mah bisa apa aja. Kalau di Smart Reptiles kita pakai medianya pakai perlit yang dibasahi dengan perbandingan 1:1. Airnya misalkan airnya 200 ml, ya perlitnya juga 200 ml. Setelah itu kita pakai egg tray. Kalau Smart Reptiles pakai egg tray, baru kita kasih telur di atasnya, ditutup. Boxnya kalau Smart Reptiles tetap dilubangin kecil aja di 4 titik. Kenapa? Karena kita percaya telurnya juga butuh nafas kalau menurut kita ya. Tapi ada aja yang boxnya dibuat kedap juga, jadi ada boxnya yang dibuat bolong jadi juga banyak. Nah di Smart Reptiles selama ini kita pakai metode yang dibolongin dan berhasil, jadi kita nggak merubah-rubah lah. Buat teman-teman juga kalau udah ketemu metodenya yang enak masing-masing, jalan lanjut aja gitu. Kalau udah terbukti berhasil, lanjut aja, ngapain dirubah-rubah. Nah jadi itu ya udah, kalau udah masuk inkubator tinggal ditunggu 60 hari kemudian itu akan nelor lah ya, kurang lebih akan menetas lah gitu. Nah jadi itu sedikit review kalau breeding ball python. Kalau di Smart Reptiles yang pertama adalah fase lock. Itu fase yang paling lama sebenarnya, lock ini. Lock biasanya ya itu tadi, kita mulai di bulan Mei. Pertama kali nelor itu mungkin baru ada di bulan Oktober nanti, pertama nelor gitu ya. Jadi kita lock, terus mogok makan. Setelah mogok makan, kalau di Smart Reptiles ya pokoknya lock, mogok makan, ovulasi, prelay, dan laying eggs. Mungkin di beberapa referensi juga teman-teman dengar istilah glowing. Glowing itu
daripada setelah dia, pokoknya pada saat dia akan ovulasi. Nah, kenapa Smart Reptiles nggak masukin? Pertama, kalau Smart Reptiles sulit melihat si ular ini glowing atau enggak, itu ya kita susah lah gitu, apalagi buat ular-ular yang memang pada dasarnya punya gen yang cerah. Itu untuk kita bisa tahu dia glowing atau enggaknya agak sulit lah, bukan bukan berarti nggak bisa ya, agak sulit. Makanya saya sih nggak terlalu memperhatikan wah ini glowing atau enggak, karena ya glowing atau tidak juga sebenarnya nggak mempengaruhi apa-apa sebenarnya. Kalau memang dia glowing itu adalah tanda pada saat dia akan ovul, ya udah saya nunggu ovulnya aja gitu. Jadi kalau Smart Reptiles simplifikasinya menyederhanakan proses breedingnya itu tadi: lock, mogok makan, ovulasi, prelay, dan laying eggs-nya itu sendiri. Kuncinya pokoknya di ovul, kita mencari ovulasi. Setelah dari ovulasi udah bisa pakai matematika lah kesananya. Dari ovulasi 14 sampai 30 hari prelay shed, dan lalu dari prelay sheds itu 30 sampai 50 hari itu laying eggs. Nah, makanya kalau ngomongin breeding ball python ya kayak sekarang nih bulan Mei, kita sampai tahap mogok aja belum nih, masih lock makan gitu ya. Itu kan kalau kita dari tadi yang matematikanya aja ya, misalkan laying eggs-nya itu kita ambil yang paling lama 50 hari misalkan. Terus si ovulnya juga 30 hari, itu kan berarti hampir 3 bulan sendiri ya. Jadi dari ovul itu masih 3 bulan kita bisa dapat telur. Itu telur ya, bukan anakan. Kalau ditambah anakan kan tambah 2 bulan lagi, itu masih 5 bulan lagi. Itu tuh dari ovulasi. Nah, sekarang kita di tahap pertama masih lock. Itu kan belum ya. Katakanlah lock sampai ovul itu katakanlah 4 bulan. Berarti kan itu 9 bulan lagi gitu. Jadi kalau ngebayang itu wah lama juga ya, 9 bulan baru dapat anakan, itu juga kalau lancar ya. Tapi ya memang begitu proses breeding di ball python ya, seperti itu gitu. Makanya ya banyak yang bilang main ball python katanya perlu sabar atau apa gitu ya. Ya memang seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan hewan lain, ball python juga nggak lama-lama banget sebenarnya. Kalau saya dengar yang chameleon kan katanya di inkubatornya aja 9 bulan, itu di inkubatornya aja gitu. Belum proses breedingnya sendiri lebih rentan lah ketimbang ball python. Jadi ya kalau menurut saya ball python tuh udah pas banget lah. Dibilang kita harus sabar banget juga enggak. Tapi untuk kita apa ya istilahnya gampang banget breedingnya juga itu enggak. Karena kalau gampang banget breeding, semua orang bisa breeding, semua orang supply-nya jauh lebih banjir lagi, ya itu harganya bisa lebih hancur lagi gitu. Nah, jadi kita nikmati aja. Buat para breeder tetap semangat dengan kondisi ball python yang seperti ini. Kita harus tetap berkreasi, kita harus tetap menghasilkan ular-ular yang kualitasnya bagus, morphnya bagus, kombinasi morphnya bagus, sehingga ya dunia ball python di Indonesia juga nggak kalah sama yang di luar gitu ya. Jadi kita harus juga bisa menciptakan kombinasi-kombinasi yang memang secara visual bagus. Intinya kan itu ya, secara visual harus bagus gitu. Walaupun combo morphnya misalkan combo mahal semua, tapi kalau memang secara visualnya nggak bagus ya kurang juga sebenarnya. Nah, jadi gimana kita berstrategi kira-kira combo apa yang pas yang menghasilkan visual yang bagus. Oke, jadi kurang lebih itu aja review singkat tentang proses breeding di Smart Reptiles. Jadi nanti kalau ada update kalau teman-teman juga mau nanya tentang proses breeding ball python, boleh kita diskusi di komen atau bisa japri juga ke Smart Reptiles. Pokoknya tetap semangat. Masa-masa breeding memang paling membosankan sebenarnya dari ball python, karena paling seru tuh nanti pada saat cutting. Cuma ya ini proses yang harus kita jalanin. Jadi tetap semangat, tetap produksi yang ular-ular yang bagus-bagus. Oke, itu aja.